Atau kalau mau konservatif sekalian ya di emas misalkan kayak gitu. Jadi memang kita harus aware juga dengan sentimen-sentimen dan juga berita-berita yang ada saat ini gitu supaya kita tepat gitu ya pilihan investasinya gitu. Baik, kita tarik mundur sedikit Mas Ai. Yeah. Nah, sebelum kita memutuskan untuk kita bisa berinvestasi ke aset-aset tertentu, Mm-mm. dari segi likuiditas sendiri tuh harus seperti apa? Apalagi kan kita juga harus punya dana darurat Yeah. dulu kan sebelum Betul. kita investasi. Nah, itu hitungannya gimana tuh Mas Ai? Iya, jadi sebenarnya setiap orang itu wajib punya cadangan dana darurat ya. Nah, rumusnya kalau di perencanaan keuangan secara general ya, ketika orang itu masih single, dia belum menikah, dia harus minimal punya cadangan dana darurat itu 6 kali dari penghasilan dia bulanan. Penghasilan bukan pengeluaran ya? Penghasilan kalau menurut gua. Kenapa? Karena kalau pengeluaran lu bisa bertambah seiring dengan inflasi, seiring dengan kenaikan harga gitu. Tapi kalau penghasilan, dia udah pasti harusnya nggak lebih besar untuk pengeluaran gitu ya. Karena kalau pengeluaran lu lebih besar dari penghasilan, udah pasti lu boncos gitu kan. Dan lu pasti nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup lu gitu. Kalau gua selalu hitungannya adalah dari penghasilan. Nah, kalau udah menikah belum punya anak itu 12 kali dari penghasilan bulanan. Nah, kalau misalkan sudah punya anak itu bisa harus sampai 18 kali. Jadi tergantung lu ada di stages yang mana nih gitu. Kan, dan itu penting banget sebelum lu mulai untuk investasi gitu. Baik, itu tercukupi dulu sebagai dana darurat, baru Betul. tuh kalau masih ada sisa, nah sisanya itu yang diinvestasiin Betul, gitu ya. betul. Iya kayak gitu. Dan selain diinvestasi kan sebelum berinvestasi sebenarnya ada satu lagi yang gak kalah penting, itu proteksi sebenarnya. Jadi lu harus punya proteksi diri dulu, minimal asuransi ya. Asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau mungkin kalau lu tipikal orang yang bekerja dengan pekerjaan yang penuh resiko, lu harus punya asuransi kecelakaan kerja misalnya kayak gitu, atau asuransi kecelakaan diri gitu ya, atau asuransi kendaraan atau properti dan lain sebagainya gitu. Nah, baru nanti stage ketiganya investasi gitu ya.